Halo teman-teman, saya ingin menyampaikan suatu fakta yang sangat menarik dalam ujian sertifikasi ahli kepabeanan bulan Oktober 2025 yang baru rilis pengumumannya ya, 2 hari yang lalu. Oke, yang pertama, jumlah peserta dalam ujian bulan Oktober ini cukup banyak ya, ada 973 peserta dari berbagai kota di Indonesia ya. Ya, kesimpulan sementara berarti kebutuhan terhadap ahli kepabeanan itu sudah cukup besar ya. Sudah cukup besar ya. Seperti yang saya jelaskan di video-video sebelumnya ya. Bagaimana kebutuhan ahli ini, ahli kepabeanan ini di dalam industri, di dalam berbagai perusahaan. Ya, itu yang pertama yang menarik. Kemudian yang kedua, tingkat kelulusan itu juga cukup tinggi ya. Untuk bulan Oktober itu 38%. Jadi ada 372 peserta yang lulus ya. Ini menunjukkan apa? Saya nggak tahu pastinya. Tapi beberapa bulan yang lalu atau tahun kemarin ya, kita sempat beraudiensi dengan panitia ujian sertifikasi ahli kepabeanan dari Pusdiklat Bea Cukai, termasuk Ketua Pusdiklat Bea Cukai saat itu ya. Jadi ada salah satu peserta yang ya mungkin saya nggak tahu bercanda atau guyonan gitu, seperti itu ya. Jadi ada yang nyeletuk ini, Bapak kalau bisa level kesulitan soalnya diturunkan dong gitu. Karena tingkat kelulusannya terus terang saja ya dari fakta yang kita lihat dulu cukup sedikit ya, mungkin sekitar 10 sampai 30% lah paling banyak itu ya. Nah, beberapa batch terakhir ini, mungkin dua tahun terakhir ini, tingkat kelulusannya cukup tinggi ya, hampir 40%. Nah, ini apa artinya? Jadi artinya adalah kesempatan untuk teman-teman semua yang ingin menjadi ahli kepabeanan yang tersertifikasi itu cukup besar peluangnya. Nah, ini silahkan ambil nanti kesempatannya. Oke, terus kemudian yang ketiga ya, fakta yang ketiga, dari peserta alumni Optimal Learning yang ikut dan lulus ujian pada bulan Oktober ini ya, itu adalah semuanya pertama kali ikut ujian sertifikasi. Nah, ini menunjukkan apa? Atau ini mungkin bisa menjawab pertanyaan banyak teman-teman ya, yang sama ya, nadanya sama. Pertanyaannya adalah berapa kali kita perlu ikut ujian ini biar bisa lulus gitu kan ya. Ya, saya sering menjawab saya nggak tahu harus berapa kali, karena faktanya banyak teman-teman yang sekali ikut ujian itu juga lulus, termasuk saya dulu ya. Saya tahun 2004 sekali ikut ujian sertifikasi langsung lulus dan langsung menjadi ahli kepabeanan. Nah, terus kemudian yang keempat, teman-teman peserta ujian dari Optimal Learning yang lulus bulan Oktober kemarin itu adalah peserta yang ikut training offline dan online. Ini artinya apa? Artinya adalah kedua jenis training tersebut itu sama-sama efektif, baik online maupun offline ya. Jadi tergantung, kalau saya lihat tergantung dari style dan karakter kita dalam belajar ya teman-teman ya. Ada teman-teman yang nyaman dan lebih nyambung, lebih masuk ilmunya kalau ikut pelatihan offline ya. Jadi kurang mantap kalau ikut online gitu. Tapi sebaliknya ada juga ya teman-teman yang sudah untuk belajar itu sudah terbiasa dan lebih nyaman dan lebih masuk kalau secara online ya. Jadi di reply ya, diulang-ulang ya, itu lebih masuk ya, jadi lebih nyambung. Nah, ini masing-masing punya karakter sendiri-sendiri ya. Jadi nanti kalau teman-teman yang mau ikut pelatihan, mau ikut training, nah nanti silahkan aja mau ikut yang online atau offline secara privat atau in-house training, silahkan aja ya. Terus kemudian kesimpulan yang kelima, terakhir mungkin ya. Ini kesempatan yang sangat bagus ya, momen yang sangat bagus untuk teman-teman semua ya, karena kondisinya sangat mendukung ya. Silahkan, jadi kalau teman-teman yang
mau menjadi ahli kepabeanan tersertifikasi, saran saya ini adalah saat yang tepat. Tinggal keputusan ada di teman-teman semua. Mau ambil kesempatan ini atau melewatkannya begitu saja dan ditinggal oleh teman-teman yang lain. Oke, thank you, see you.